Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah mengikuti Warta Berita PTS tanggal 21 Agustus. Sheffield Green selaku korporasi multinasional yang berbasis di Singapura mengajukan permohonan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk merekrut staf yang dikontrak dan tiba di Taiwan sebagai pekerja teknis Kerah Putih. Namun ada pekerja migran Indonesia yang melapor bahwa ia menandatangani kontrak untuk melakukan pekerjaan profesional dalam sektor pemasangan pipa dengan gaji bulanan sebesar $48.000. Namun setiba di Taiwan, ia malah diminta menandatangani kontrak untuk melakukan kerja kasar yang diupah per jam. 假履约真雇佣。 Kasus eksploitasi PMA dengan modus baru dilaporkan terjadi pada korporasi Singapura, Sheffield Green, yang mengajukan permohonan kepada MOL untuk mendatangkan pegawai kontrak dengan kualitas tenaga teknis Kerah Putih. Sebelum berangkat ke Taiwan, sejumlah teknisi Indonesia menandatangani kontrak dengan gaji $48.596 per bulan. Namun setiba di Taiwan, mereka diminta mengganti kontrak dan gaji anjlok menjadi $100 per jam. Khawatir kontrak diputus dan dipulangkan, mereka terpaksa menandatangani kontrak baru dan dialihkan untuk melakukan kerja seperti mengangkut batu dan semen. Biarkanlah saya jelek di perusahaan PT saya ini. Yang penting ke depannya jangan terjadi lagi seperti saya ini. Harapan saya perusahaan bisa memberikan hak-hak saya sebagaimana mestinya di kontrak kerja saya. 从月薪48000以上到变成1个小时只有56270元印尼盾，帮大家换算成台币就是100，几乎就是100元整，然后而且没有劳保、健保。 Ormas menuding tindakan ini melibatkan kerja paksa dan perdagangan manusia, serta berpotensi menjadi modus baru pengiriman tenaga kerja murah lintas negara. Saat ini terdapat sekitar 210 pekerja yang terimbas. Ormas mengimbau agar pemerintah meluncurkan investigasi khusus untuk melacak timbulnya modus penyaluran tenaga kerja ilegal berkedok kontrak palsu dalam skala besar. 有关人口贩运被害部分的调查。 希望可以保障刚刚所有人提到的外籍朋友在台湾工作的权益。 Legislator menuntut pembentukan mekanisme pengaduan, bantuan dan pengawasan. NIA telah meluncurkan investigasi sesuai UU Pencegahan Perdagangan Manusia. Ditjen Pengembangan Tenaga Kerja akan meninjau ulang sistem yang berlaku guna melindungi PMA. Taiwan akan meluncurkan program perekrutan adil bebas biaya bagi pekerja migran sektor perikanan dan manufaktur dalam waktu 3 tahun mendatang. Namun kebijakan ini memicu kecemasan di kalangan majikan yang khawatir biaya perekrutan perawat migran akan melonjak drastis. Walau kebijakan ini tidak mencakup sektor perawatan pasien dan lansia, para majikan cemas hal ini tetap akan berimbas terhadap PMA sektor rumah tangga. 我聘一个移工进来照顾我家人，变成我要照顾2个人，我自己家里的病人，还有这个移工本身，然后都没人问我说，那你这雇主活得好不好？有没有人分担你的压力？都没有，所以有时候我都觉得我自己比移工更像移工啦。 Mengapa biayanya begitu berat? Untuk memperkerjakan seorang PMA, majikan harus membayar biaya agen sebesar $20.000, biaya pelayanan per tahun $2.000, gaji pokok per bulan $20.000, ditambah $1.500 untuk asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja. Selain itu, biaya makan, akomodasi, dan asuransi ketenaga kerjaan yang dipungut sebesar $2.000 oleh pemerintah juga ditanggung oleh pemajikan. Setidaknya pengeluaran per bulan untuk mempekerjakan PMA diperkirakan mencapai total $28.000. Jika PMA sektor manufaktur dan perikanan memperoleh insentif dari kebijakan bebas biaya, majikan cemas peluang perekrutan perawat migran akan terimbas. 基本上这是不一样的劳动市场，所以我们认为这个部分呢，不是那么的直接会造成这个影响。 Saat ini kebijakan PJP dan perekrutan PMA di bawah wewenang MOHW dan MOL. Hal ini membuat majikan dan PMA kerap menghadapi sistem yang berbeda saat menangani kendala. Asosiasi Pemberi Kerja mengimbau agar kalangan perawat migran dimasukkan ke dalam sistem PJP guna mencegah timbulnya segregasi wewenang dan tanggung jawab. Hujan deras akhir-akhir ini memicu pertumbuhan jamur beracun di median jalan distrik Fongshan, kota Kaohsiung. Pihak berwenang telah mengerahkan petugas untuk menyingkirkan jamur tersebut.
Cuaca di wilayah selatan diperkirakan tetap berada dalam kondisi tidak stabil hingga Senin depan. Sementara Taifun Saudel yang kini berada di atas perairan Samudra Pasifik terus menunjukkan penguatan intensitas. Sejumlah jamur tumbuh di median jalan distrik Fongsan, Kota Kaohsiung tanggal 20 malam. Beberapa di antaranya berukuran sebesar telapak tangan. Guna mencegah warga berkerumunan untuk memotret, pihak berwenang telah menyingkirkan jamur-jamur tersebut dan menyatakan bahwa vegetasi tersebut merupakan varian jamur payung spora hijau beracun. Hujan deras akan menyelimuti wilayah selatan hingga Senin depan. Sementara itu, Taifun Saudel diprediksi bergerak menuju perairan di Kepulauan Ryukyu tanggal 26, namun jalur pergerakannya masih memiliki sejumlah variabel. Banyak residivis yang SIM-nya dicabut akibat berkendaraan dalam kondisi mabuk atau di bawah pengaruh narkoba kini beralih menggunakan motor listrik mini yang saat ini tidak memerlukan SIM. Statistik Departemen Kepolisian Kota Tainan menunjukkan kasus pengendara di bawah pengaruh alkohol atau narkoba selama 7 bulan pertama tahun ini melampaui 10% dari seluruh pelanggaran lalu lintas yang melibatkan motor listrik mini. Belakangan ini selain memeriksa pengemudi yang mabuk, polisi juga menemukan banyak residivis yang SIM-nya dicabut akibat berkendara di bawah pengaruh alkohol dan narkoba, memanfaatkan celah hukum dengan mengendarai motor listrik mini bebas SIM. Di internet bahkan beredar iklan yang menyebut motor listrik mini sebagai kendaraan andalan untuk bepergian setelah SIM dicabut. 像是有些人喝酒之后，他还是会骑脚踏车上路，那还是非常危险的一件事情。 Dari 3.000 kasus pelanggaran motor listrik mini sejak Januari hingga Juli tahun ini, terdapat 322 kasus berkendara mabuk dan 36 kasus di bawah pengaruh narkoba, mencakup 12% dari semua kasus pelanggaran. Namun denda $1.200 untuk pengendara mabuk dan $4.800 bagi yang menolak tes alkohol tidak akan membuat pelanggar jera. 那有关慢车毒酒驾的罚款是1200到2400元罚款。那如果涉及0.25以上的酒驾，那一律也是以公共危险，那会做移送法办。 Yuan Legislatif menaikkan denda bagi pengendara motor listrik mini dalam kondisi mabuk dan yang menolak tes hingga 5 kali lipat. Yuan Eksekutif akan mengumumkan tanggal pemberlakuannya. Polisi menekankan penindakan akan terus diperketat selama tes kadar alkohol melebihi batas akan langsung ditindak. Proses pengembangan vaksin kanker mencapai terobosan besar. Perusahaan farmasi Amerika, Moderna, dan MSD berhasil menyelesaikan fase ketiga uji klinis terapi mRNA yang dirancang secara khusus untuk melawan kanker melanoma. Peluang dikembangkannya vaksin ini untuk melawan jenis kanker lainnya di masa depan telah memicu antusiasme tinggi di kalangan komunitas medis. Berbeda dari vaksin yang umumnya disuntikan secara rutin kepada individu sehat, vaksin ini merupakan terapi yang dirancang khusus bagi pasien yang telah menjalani operasi kanker namun masih beresiko mengalami kekambuhan. Dengan menganalisis mutasi spesifik pada tumor pasien, vaksin mRNA diciptakan untuk melatih sistem kekebalan tubuh agar dapat mendeteksi dan membasmi secara akurat sisa-sisa sel kanker. Hasil uji klinis yang melibatkan lebih dari 1.000 pasien melanoma menunjukkan penurunan resiko kekambuhan kanker sebesar 49% dan penurunan resiko metastasis atau penyebaran sel kanker ke organ lainnya sebesar 59% tanpa timbulnya efek samping. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Terima kasih.